Perkenalkan, nama saya Asep Kurnia. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 di Universitas Negeri Makassar. Nomor induk mahasiswa saya 2290-3249-5004. Saya guru keperawatan di SMK Bakti Kencana Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, bertempat di SMK Bakti Kencana Sukaraja, saya akan melakukan praktik pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan 2020. Yang saya sampaikan di kelas 11 keperawatan, topik konsep memandikan pasien di tempat tidur. Berikut videonya, selamat menonton. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang, sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mana? Sebelum kita berdoa, yang pakai alma mater tolong dibuka dulu, yang pakai jaket dibuka dulu, dirapikan terlebih dahulu mejanya. Ya, di atas meja hanya ada alat tulis. Tolong dirapikan dulu tempat duduknya. Barangkali di pinggir kalian ada sampah, tolong dibuang dulu ya. Iya. Sok sebelum pelajaran dimulai, sampahnya dibuang dulu kalau ada sampah. Sebelum mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Melisa atas mengajak teman-temannya ikut berdoa. Untuk selanjutnya, Bapak akan absen ya. Alisa, hadir. Acungkan tangan ya, tinggi. Amelia, hadir. Hasil pembelajaran sekarang, sebelum ke materi, Bapak mau nanyakan lagi materi yang minggu kemarin Bapak sampaikan, masih ingat ya? Apa? Materi apa? Tanda pita. Oke, Bapak mau nanya nih seputar materi yang minggu kemarin Bapak sampaikan. Mutia, tanda pita apa aja? Boleh berdiri. Tekanan darah, suhu, respirasi, nadi. Benar? Tangan. Sekarang yang akan datang Bapak akan bahas tentang, ada yang tahu nggak? Yang tahu?
tentang seputar memandikan pasien, ya, konsep memandikan pasien. Nanti kalian kalau praktek di rumah sakit atau di puskesmas pasti ada tindakan untuk personal hygiene, ya. Untuk pertemuan sekarang Bapak akan bahas mengenai memandikan pasien di tempat tidur, ya. Ini konsepnya, ini teorinya dulu, bukan prakteknya. Kalian nanti kalau di rumah sakit, di puskesmas tentunya akan membantu pasien mandi, ya, mau dibantu sama keluarga ataupun sama kita nanti di lapangan. Nah, ini untuk konsepnya harus tahu dulu bagaimana tata caranya, pengertiannya. Indikator yang harus dicapai di sini kalian itu pengertiannya, terus mengetahui alatnya dan mengetahui tata cara prosedur pekerjaannya, ya, tata laksana prosedur kerjaannya. Untuk pengertian baca ya. Coba Winnie kebaca nggak? Dibaca. Pengertian personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Jadi personal hygiene artinya kebersihan perorangan, di mana hal tersebut merupakan tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Memandikan pasien merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien yang tidak mampu mandi secara mandiri atau memerlukan bantuan dengan cara membersihkan pasien dengan air dan sabun. Nah, untuk tindakan ini dilakukan kepada pasien yang tidak bisa mandikan sendiri. Ya, contohnya dengan pasien-pasien yang harus bed-rest, terus pasien yang apalagi stroke, ya, terus pasien yang mempunyai fraktur di kaki atau di tangan. Personal hygiene harus tetap terpenuhi, ya, salah satunya memandikan. Itu kan kebutuhan dasar manusia paling dasar, mandi, makan, apalagi BAB itu kan salah satunya paling dasar dibutuhkan untuk manusia. Makanya pasien yang dirawat nanti di rumah sakit, pasiennya diurus, dimandiin sama kita, menjaga kebersihan tubuhnya. Yang kedua, menambah kenyamanan klien. Pasien yang udah lama misalkan 10 hari, 5 hari, seminggu dirawat, kalau tidak dimandikan sama kita nggak nyaman dia, ya. Boro-boro mau sembuh, badannya juga kalau bahasa Sundanya apa? Target katanya, target nggak enakan, nggak bakal nyaman si pasiennya. Yang ketiga, merangsang peredaran darah. Ya, dengan mandi kita peredaran darah kita berjalan lancar, ya, bagus. Mau pakai air hangat, mau pakai air dingin sama saja, memperlancar peredaran darah. Yang keempat, mencegah timbulnya luka dan komplikasi pada kulit. Contoh pasien yang lama tirang bari, contoh pasien yang stroke. Kalau tidak kita dikontrol, contoh dengan tindakan memandikan, nanti akan timbul luka lesi. Ini indikasinya. Apa itu indikasi? Yang harus dilaksanakan atau yang boleh dilaksanakan. Baca, Esti, baca nggak? Yang pertama, klien tidak bari. Yang kedua, klien yang tidak dapat atau tidak diperbolehkan mandi sendiri. Yang ketiga, klien baru yang dalam keadaan kotor. Contoh yang tadi ini pasien yang terkena bed-rest atau stroke, pasien yang harus bed-rest selama yang ini punya penyakit fraktur atau misalkan punya kena fraktur di kakinya atau di bagian badannya, fisiknya. Kalau ini contohnya apa? Klien yang tidak dapat atau tidak diperbolehkan. Misalkan ada luka jahitan di bagian tangannya, nggak boleh mandi sendiri, harus dibantu sama kita, ya. Takutnya si luka selanjutnya ini kontraindikasi. Kalau kontraindikasi apa? Yang tidak boleh sama sekali dilakukan atau dilaksanakan. Coba baca Mutia. Contoh yang pertama, pasien yang terpasang alat kesehatan, orang yang misalkan dirawat di ICU. Kalau di ICU kan banyak sekali alat yang pasang, ya. Mau ada di EKG-nya, ada apa? Yes, rekam jantung yang banyak sekali kan kabel-kabel. Terus misalkan ada infusan 2 kalau di ICU. Terus ada oksigen lagi. Nah, pasien yang begitu yang tidak sadarkan diri biasanya yang banyak sekali alatnya tidak boleh dimandikan.
ya. Berpengaruh sekali kita dicopot aja sebentar, berpengaruh ke TV-nya. Misalkan oksigennya kita cabut dulu luka, ya. Lalu tadi saturasinya bagus, pas kita cabut bersihan luka, begitu nggak boleh gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua pada klien luka bakar misalkan lebih dari beberapa persen, ya. Lanjut, ini hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja harus cepat, rapi dan penuh perhatian kepada pasiennya. Ini SOP-nya nanti ke pasiennya pas melakukan tindakan jangan jutek, jangan apalagi marah-marah, jangan emosi apalagi ya. Bu ini nggak boleh ya. Untuk yang kedua, kedalam pasien dan kelainan-kelainnya pada badannya. Contoh, ada kelainan di tubuhnya, nggak boleh kita bilang ibu ini kenapa. Contoh, ada misalkan tangannya, maaf ya, tangannya misalkan nggak ada 8 jarinya, kita bilang perut jarinya 8, nggak boleh. Itu bikin sakit hati pasien, nggak boleh ya. Jaga privasi pasien, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, usahakan bagian-bagian jangan banyak terbuka. Contoh, kita memandikan area ini, alat dan bahan yang diperlukan nanti untuk memandikan ya. Sekitar Bapak jelaskan ada 2 buah ember, ada keranjang cucian ya, ada ini apa, baskom berisi nanti untuk basah dan air sabun, dan beberapa handuk dan baju, ada juga sampo, sabun dan bedak untuk kalau pasiennya nanti sukanya di bedak, kita pakai di bedak ya gitu. Nah, Bapak akan memutarkan video, nanti pahami sama kalian videonya. Setelah dipahami, Bapak akan mengasih LKPD, kerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Setelah itu duduknya dibagi kelompok ya, berkelompok 3 kelompok. Nanti presentasi satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan channel saya. Di video kali ini saya mau mempraktekkan bagaimana caranya memandikan pasien di atas tempat tidur. Nah, memandikan pasien ini tujuannya diantaranya adalah untuk menjaga kebersihan pasien supaya badan pasien itu tetap segar, bersih dan wangi. Dan yang kedua adalah untuk menghilangkan bau badan pasien. Yang ketiga adalah untuk melancarkan peredaran darah, syaraf, dan untuk merelaksasikan otot. Serta yang keempat adalah untuk memberikan kenyamanan pada pasien.
mencari tahu alat, bahan, dan prosedur kerjanya. Ya, sebelum itu Bapak akan membagikan LKPD, itu dikerjakan sama kalian masing-masing individu ya. Kerjakan, Bapak kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya. Apakah sudah beres semua? Kalau sudah, kumpulkan ke depan ke temannya, nanti bawa Bapak sama Bapak. Sudah, silakan kumpulkan. Nanti Bapak periksa untuk LKPD-nya. Ini mana? Oke, setelah mengerjakan LKPD ini, Bapak periksa. Sambil diperiksa, kalian dibagi kelompok. Kelompoknya sudah diberikan kemarin ada 3 kelompok. Silakan duduknya berkelompok ya. Menganalisis, mengevaluasi hasil tadi video tadi. Silakan duduknya berkelompok. Duduknya sudah berkelompok? Sudah, silakan lakukan diskusi ya sama temannya. Ingin kelompok 1 atau kelompok A tampil untuk mempresentasikan. Mana kelompok A? Silakan presentasikan di depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang memandikan pasien. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Murdia Fitriadila. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsa Yulia. Perkenalkan, nama saya Dara Santika. Perkenalkan, nama saya Widya. Disampaikan oleh saya sendiri. Memandikan pasien di tempat tidur ini termasuk ke personal hygiene. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal, yang artinya perorangan, dan hygiene yang berarti sehat. Jadi, personal hygiene ini artinya kebersihan perseorangan, di mana hal tersebut merupakan tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan batin. Darahnya, yang pertama, menjaga kebersihan tubuh, yang kedua, menambah kenyamanan klien, yang ketiga, merangsang peredaran darah, yang keempat, mencegah timbulnya luka. Yang selanjutnya, indikasi atau yang harus dilakukan pada klien yang bedless, yang kedua pada klien yang tidak dapat dan tidak diizinkan medis sendiri, dan yang ketiga klien baru yang dalam keadaan kotor. Selanjutnya, untuk kontraindikasi atau tidak dilakukan pada pasien yang mengalami luka bakar, pada pasien yang terpasang alat kesehatan. Yang pertama ada apron sebagai alat pelindung diri. Selanjutnya ada handscoon. Di sini ada bak instrumen untuk menyimpan alat-alat yang steril, dan ada bengkok untuk menampung alat-alat sampah medis yang sudah terpakai. Yang selanjutnya ada anduk kecil dan pengalas yang disimpannya di bawah kepala. Selanjutnya ada 2 buah wastafel, kemudian ada selimut mandi. Selanjutnya ada 2 buah handuk, yang satu disimpan di atas dada dan yang satu disimpan di bawah punggung dan kaki. Dan ada baju mandi, baju ganti pasien. Selanjutnya ada bedak tabur, ada kayu putih dan juga sabun. Dan ini ada 2 buah baskom, fungsinya untuk menampung air dan air bersih. Dan ini ada linen untuk menampung pakaian-pakaian kotor.
Selanjutnya saya akan memberikan materi berupa prosedur kerja dari tindakan memandikan ini. Untuk yang pertama, seperti biasa, kita memberikan salam dulu kepada pasien. Setelah memberikan salam, kita lakukan perkenalkan diri perawat. Dan juga setelah memperkenalkan diri perawat, kita beritahu waktu dinas kita dari jam berapa sampai jam berapa. Dan juga lakukan validasi pasien, yaitu ada nama, umur, dan juga alamat. Setelah validasi pasien, kita sebagai perawat menyebutkan tujuannya kepada pasien, yaitu tujuannya akan melakukan tindakan memandikan. Setelah disebutkan tujuan itu, kita tanya kesiapan pasien bersedia atau tidaknya. Selanjutnya, jika sudah memberitahukan kesiapan pasien kepada kita akan melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Setelah persiapan alat, kita kembali lagi kepada pasien, lalu tanyakan kepada pasien apakah mengetahui dari tujuan tindakan itu. Kita langsung melakukan tindakan. Untuk tindakan yang pertama, kita tutup terlebih dahulu sampiran atau gorden di area ruangan pasien guna untuk menjaga privasi pasien. Untuk selanjutnya, kita bisa mengganti selimut pasien dengan selimut mandi. Setelah mengganti selimut pasien, kita ambil bantal yang ada atau yang digunakan pasien. Setelah itu, kita bisa pasangkan pengalas dan juga handuk kecil di bawah kepala pasien. Setelah itu, kita bisa buka baju pasien dengan syarat kita sudah menyelimuti pasien dengan selimut mandi tadi. Setelah itu, kita langsung memberikan pencucian wajah. Setelah itu kita yang pertama itu kan ada 2 air. Untuk yang pertama ada air bersih dan juga air sabun. Untuk pembersihan wajah ini langkah pertama yaitu membersihkan wajah dengan air bersih. Setelah pembersihan wajah dengan air bersih, kita lakukan pembersihan dengan air tangan ini. Kita lakukan pembersihan dari area yang terjauh dari perawat. Untuk area yang terjauh dari perawat ini, kita jangan lupa memperhatikan alat medis yang menempel di badan pasien seperti infus ataupun yang lainnya. Setelah pembersihan tangan, kita lakukan seperti biasa. Yang pertama air bersih, setelah itu air sabun. Air sabun di sini digunakannya 2 kali. Setelah air sabun, kita gunakan kembali air bersih. Setelah itu keringkan menggunakan handuk yang ada. Setelah kedua tangan dibersihkan, kita lakukan pembersihan seperti biasa. Setelah dilakukan pembersihan seperti biasa, kita tawarkan kepada pasien untuk menawarkan ingin memakai bedak tabur ataupun minyak hangat kepada dirinya. Setelah itu, kita hadapkan pasien ke arah perawat dan juga gelarkan handuk di bawah punggung pasien, di sekitar pasien. Setelah itu, kita bersihkan di area punggung pasien dari mulai yang dekat kepala hingga ke bawah dengan membersihkan itu dengan tidak hanya mengusap saja, namun ada sedikit meses ataupun pijatan. Setelah itu kita bersihkan menggunakan sabun seperti biasa, air sabun 1 kali, air sabun 2 kali, lalu yang terakhir air bersih. Setelah itu kita keringkan. Setelah kering, kita bisa menggunakan atau mengenakan baju kepada pasien. Kita bisa mengenakan baju tersebut dari mulai tangan yang dimasukkan itu tangan yang memakai alat medis terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung merapikan pasien dengan menggunakan baju tersebut. Yaitu pembersihan ekstremitas bawah, yaitu kaki. Tadi handuk yang digelar di belakang punggung ditarik ke bawah ke bagian kaki. Selanjutnya buka celana pasien. Setelah itu posisikan sebelah kaki ditekuk untuk dibersihkan seperti biasa menggunakan wastafel dengan yang pertama menggunakan air bersih, setelah itu menggunakan air sabun, dan selanjutnya menggunakan air bersih lagi. Nah, untuk sebelah lagi dilakukan hal yang sama. Sebelum itu keringkan menggunakan handuk ya. Nah, setelah membersihkan area kaki, yaitu membersihkan genitalia. Tapi membersihkan genitalia ini harus ditanyakan kepada pasien terlebih dahulu apakah beliau berkenan atau tidak. Jika tidak berkenan, tidak boleh dipaksa. Kalau berkenan, maka kita akan membantu membersihkannya. Nah, setelah selesai, pasang kembali celana pasien. Setelah itu rapihkan alat. Setelah itu ganti kembali selimut mandi pasien oleh selimut biasanya. Nah, setelah itu rapihkan alat, buka APD, kembali lagi kepada pasien untuk evaluasi. Dan setelah itu memberikan pertanyaan. Silakan berdiri. Saya dia perwakilan dari kelompok B. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok A. Apa saja sih tujuan memandikan pasien dan pada pasien apa saja yang tidak boleh dimandikan? Pertanyaan Naila akan saya jawab. Tujuan dari memandikan yaitu yang pertama menjaga kebersihan tubuh, yang kedua menambah kenyamanan kulit, yang ketiga merangsang peredaran darah, otot, urat saraf bagian perifer, yang keempat mencegah timbulnya luka. Untuk pada pasien
dan bila ada pertanyaan, dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok A yang telah mempresentasikan dan diskusi lagi pertanyaan sama teman-temannya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, materi memandikan pasien di tempat tidur dicukupkan segini. Bapak minta kesimpulannya dari kalian satu orang. Boleh sama Dera? Berdiri. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui apa saja definisi dari tindakan memandikan, selain itu indikasi dan juga kontraindikasi, juga prosedur kerja, juga alat dan bahan, dan juga apa saja yang harus diperhatikan kepada pasien. Mungkin begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Dera, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi nanti untuk praktek di lapangannya, kalian udah tahu materi yang telah disampaikan dipelajarinya, ya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Ada yang belum dipahami sebelah mana? Sudah dipahami semua? Sudah. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, ya. Silakan pulang kembali ke kelasnya masing-masing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.